Sebuah kisah di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota di daerah Kalimantan Barat. Hiduplah janda tua dengan seorang anak gadisnya di suatu gubuk tua. Anak itu bernama Darmi. Wajahnya sangat cantik dan jelita, namun sayangnya ia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Gadis itu amat pemalas dan sangat manja. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaan Darmi harus dituruti, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya yang indah. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Suatu ketika, Darmi memanggil ibunya dengan suara yang keras. Ibu! Ya, ada apa, Nak? Kan aku sudah bilang, setiap aku sudah bangun tidur, ibu harus sudah menata kamar ini sampai rapi dan menyiapkan sarapan untukku. Tapi kan kamu sudah dewasa, seharusnya kamu bisa mengerjakan itu sendiri. Ibu kan tahu aku setiap pagi sibuk. Siang hari pun tiba. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Sementara si Darmi tidak selesai merias wajahnya. Sang ibu tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya bekerja di sawah. Nak, Ada apa sih, Bu? ayo bantu ibu bekerja di sawah. Gak mau lah, Bu. Nanti kalau kuku dan kulit kotor ini gimana? Memangnya kamu tidak kasihan kepada ibu? Darmi lagi dandan, Bu. Ibu aja yang pergi ke sawah. Kan ibu sudah tua. Tidak mungkin lagi ada laki-laki yang suka sama kulit keriput ibu itu. Ya sudahlah, ibu aja yang pergi ke sawah. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah sendiri untuk bekerja. Sementara Darmi tetap berdiam diri di dalam gubuk, masih sibuk bersolek untuk mempercantik diri. Sesampainya di sawah, sang ibu bertemu dengan salah satu teman Darmi yang sedang membantu ibunya di sawah. Nah, kok sendirian, Bu? Darminya mana? Darminya sedang di rumah. Sedang apa dia di rumah? Dia sibuk berdandan. Berdandan. Tapi apakah dia akan kemari untuk membawakanmu makanan? Sepertinya tidak. Kalau begitu, saya mau pulang dulu. Mari, Bu. Mari. Waktu pun menunjukkan sore hari. Ibu pun segera pulang dari sawah. Darmi yang melihat ibunya pulang langsung menghampiri ibunya dan meminta uang upah hasil kerja ibunya untuk memberi alat kecantikan. Ibu pulang. Mana upahnya? Jangan, Nak. Itu untuk membeli beras. Tapi bedak aku udah habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu memang tidak tahu diri, bisanya hanya meminta saja, tidak mau bekerja atau hanya sekedar membantu ibu. Meskipun marah, sang ibu tetap membiarkan uang itu pada Darmi. Hingga pada suatu hari, ibunya hendak pergi ke pasar. Darmi berpesan agar dibelikan alat kecantikan, tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan seperti apa yang ia minta. Kemudian, ibunya memutuskan untuk mengajaknya ke pasar. Bu, tolong belikan aku alat kecantikan lagi, Bu. Yang mana, Nak? Ibu tidak tahu. Yang itu loh, Bu. Ya sudah, ayo ikut dan temani ibu ke pasar. Namun, setelah didesak, Darmi pun mau menemani ibunya ke pasar. Yaudah deh, aku mau ikut ibu ke pasar. Tapi dengan syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, Nak? Apa ada yang salah? Aku malu, Bu, pada orang kampung jika aku jalan berdampingan dengan ibu. Mengapa malu? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Coba saja ibu mengaca. Lihatlah wajah dan pakaian ibu yang lusuh itu. Ya sudah, kalau itu maumu. Walaupun sedih, sang ibu tetap menuruti permintaan putrinya. Berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya berjalan di belakang, sembari membawa keranjang. Meskipun keduanya adalah ibu dan anak, penampilan mereka sangat jauh berbeda. Sesampainya di pasar, Darmi langsung menghampiri toko kosmetik langganannya.
sementara ibunya membeli sayuran di sampingnya. Iya, silakan dipilih. Saya mau beli yang ini. Yang ini berapa harganya? Yang ini hanya 20.000 saja. Ini uangnya. Ya, makasih ya. Ayo silakan Bu, mau beli apa? Saya mau sayur sawi sama kacang panjangnya jadi berapa? Jadi 10.000 saja. Iya, silakan masukkan ke dalam sini. Jadi 10.000 ya? Ya, Terima kasih. iya sama-sama. Setelah belanja semua keperluan, Ibu dan Darmi pun pulang. Saat di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di desa seberang. Temannya itu sempat mengobrol dengan ibunya di sawah beberapa hari yang lalu. Hei Darmi, sepertinya kita baru bertemunya minggu ini. Iya, aku jarang keluar rumah. Aku takut kalau aku keluar rumah, kulitku akan rusak. Tumben kamu bersama ibumu. Ibuku? Bukan, dia itu budak aku. Oh, maaf, aku tidak tahu. Ya sudah, kita akan bertemu lagi nanti. Dah. Tidak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan pemuda-pemuda. Coba lihat wanita itu cantik sekali kan? Iya, bagaikan bidadari surga. Iya, benar. Cantiknya bagaikan bunga mawar ya. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi siapa wanita yang belakangnya itu? Entahlah siapa ya dia itu. Mau kemana? Mau bertandingannya? Aku ikut. Aku juga. Cantik, siapakah wanita di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Hai manis, yakin dia bukan ibumu? Sudah aku bilang, dia itu seorang budak. Pergi sana. Enggak, jangan seperti itu. Walaupun dia budakmu, dia juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar hal itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Hamba tidak kuat dengan hinaan ini. Anda kandung hamba sebegitu keteganya menghina diri hamba. Hukumlah dia ya Tuhan. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Oh, maafkan aku. Maafkanlah anakmu yang durhaka ini, Bu. Maafkanlah ibu nak. Bu!